Gue kirim ke rumahnya masjid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi manusia. Di dalam anatomi manusia itu ada rangka tubuh manusia. Di sini ada nampak depan dan nampak belakang. Di dalam rangka manusia itu ada tulang. Tulang berfungsi sebagai alat untuk meredam, mendistribusikan gaya atau tegangan yang ada padanya. Perkembangan tulang dirangsang oleh dinamika gerakan tulang. Tulang yang besar dan panjang selalu mempunyai bentuk berlubang, berfungsi untuk memberikan perbandingan. Di sini ada tulang terdiri atas dua bagian, yaitu bentuk tulang dan jenis tulang. Bentuk tulang dibagi menjadi 4, yaitu ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan. Dan di jenis tulang itu dibagi menjadi 2, ada tulang rawan dan tulang sejati. Berikut adalah bentuk tulang pada manusia dan bagian tulang pipa. Di bentuk tulang pada manusia itu ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, tulang tidak beraturan. Dan di bagian tulang pipa itu ada epifisis, metafisis, diafisis, tulang rawan, sumsum merah, tulang spons, cakram, epifisis, sumsum kuning, tulang kompak, saraf, pembuluh darah, dan periosteum. Struktur tulang. Pada gambar tersebut, struktur tulang mencakup beberapa komponen yang menciptakan kerangka kerja tubuh dan memberikan dukungan struktural. Jenis tulang dibagi menjadi 2, yaitu ada tulang sejati, disebut juga tulang kompak, dan tulang rawan. Tulang tengkorak manusia. Pada gambar tersebut, itu ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, rahang atas, rahang bawah, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, dan tulang pipi. Tulang belakang manusia, tulang dada dan tulang rusuk. Tulang bahu manusia, ada tulang selangka, tulang belikat, tampak depan dan nampak belakang. Tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas itu terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan. Dan di anggota gerak bawah itu ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, tulang telapak kaki, dan tulang kering. Gangguan pada sistem gerak manusia, yaitu ada gangguan pada sistem rangka dibagi menjadi 4. Gangguan fisik, ada fraktura, grandstick, comminuted. Di gangguan fisiologis ada rakitis, mikrosefalus, dan osteoporosis. Di bagian persendian ada gangguan persendian, dislokasi, terkiril, ankilosis, dan artrititis. Gangguan tulang belakang ada skoliosis, kifosis, lordosis, dan subluxasi. Gangguan pada sistem otot, yaitu ada atrofi, hipertrofi, hernia abdominalis, tetanus, distrofi otot, dan myasthenia gravis. Gangguan pada rangka manusia, yaitu ada fraktura, adalah istilah medis yang digunakan untuk merujuk pada patah atau retak pada tulang. Yang kedua ada rakitis, adalah penyakit tulang yang disebabkan oleh definisi vitamin D, kalsium, atau fosfor dalam tubuh. Yang ketiga ada skoliosis, adalah kelainan pada tulang belakang yang ditandai oleh kelengkungan abnormal dalam satu atau beberapa bagian tulang belakang. Yang keempat ada kifosis, adalah kelengkungan tulang belakang yang normal pada daerah dada atau toraks. Yang terakhir ada lordosis, adalah kelengkungan alami yang terjadi pada tulang belakang, khususnya pada bagian leher, servikal, dan pinggang bawah atau disebut juga lumbal. Masuk ke bab 2, yaitu ada otot manusia. Fungsi otot untuk pergerakan tubuh menghasilkan panas ketika otot berkontraksi. Sistem muskulus atau otot. Sistem otot terdiri dari otot, fascia, dan tendon. Otot membentuk 43% berat badan, lebih dari sepertiganya merupakan protein tubuh, dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolisme saat tubuh istirahat.
Anatomi otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuan berkontraksi. Otot memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang jika berelaksasi. Dengan demikian, otot memiliki 3 karakter, yaitu kontraktilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Hal ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Selanjutnya ada mekanisme gerakan otot. Otot yang dapat menggerakkan rangka adalah otot yang melekat pada rangka. Garis-garis genap dan terang pada otot rangka adalah miofibril yang merupakan sumber kekuatan otot dalam melakukan gerakan kontraksi. Ya, pada gambar tersebut ada 3 tipe jenis otot. Ada otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Jenis-jenis otot. Yang pertama, otot lurik atau disebut juga dengan otot rangka. Otot rangka atau otot serat lintang memiliki banyak inti, dipersarapi oleh saraf motorik, somatik, volunter, melekat pada tulang, dari retikum, sarkoplasma, sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Fungsi sistem otot rangka yaitu ada 4: menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyokong jaringan lunak, dan menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. Pada tabel tersebut adalah komposisi otot rangka. Otot rangka terbagi menjadi 2, yaitu ada sel 85% dan ekstrasel ada 15%. Di sel terbagi menjadi 2, yaitu ada air 75% dan solut 25%. Dan di solut itu dibagi menjadi 2, ada protein 80% dan lain-lain. Dalam protein terbagi menjadi 2, ada fibritar 65% dan sarkoplasmik 35%. Dan di fibrilar terbagi menjadi 6, yaitu ada miosis 55%, aktin 20%, tromomyosin 7%, troponin 3%, dan lain-lain 15%. Komposisi otot rangka. Otot merah dan putih. Otot merah banyak mengandung pigmen pernapasan, yaitu mioglobin, yang berfungsi membaca oksigen dari kapiler darah ekstrasel ke mitokondria intrasel. Kapasitas metabolisme oksidatif yang lebih tinggi dengan aktivitas siklus Krebs dan enzim transport elektron yang kuat. Ekstraktif, yaitu zat non-protein yang larut dalam air meliputi kreatinin, kreatinin fosfate, ADP, asam amino, asam laknat, dan lain-lain. Yang kedua, otot polos. Otot polos disebut juga otot tak sadar atau otot alam dalam. Otot visceral. Otot polos tersusun dari sel-sel yang berbentuk kumparan halus. Di dalam otot polos terdapat pada alat-alat dalam tubuh, misalnya pada dinding saluran pencernaan, saluran pernapasan, pembuluh darah, saluran kencing, dan kelamin. Pada gambar tersebut adalah contoh otot polos. Satu inti yang berada di tengah dipersarafi oleh saraf otonom involunter. Surat otot polos tidak berserat terdapat di organ dalam tubuh visceral. Kedua, otot polos. Otot polos juga otot tak sadar atau otot alam dalam, otot visceral. Otot polos tersusun dari sel-sel yang berbentuk kumparan halus. Otot polos terdapat pada alat-alat dalam tubuh, misalnya pada dinding saluran pencernaan, saluran pernapasan, pembuluh darah, dan saluran kencing dan kelamin. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik, hanya saja serabutnya bergabung cabang dan saling beranyam ketika dipersarafi oleh saraf otonom. Otot jantung memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom involunter. Surat otot bergerak hanya ada di jantung. Sumber kalsium plus dari CES dan RS. Masuk ke bab 3, yaitu anatomi persendian manusia. Definisi persendian: sendi merupakan hubungan antara tulang sehingga tulang dapat digerakkan.
Hubungan dua tulang disebut persendian atau artikulasi. Pada gambar tersebut, yaitu sendi dibagi menjadi dua. Ada komponen penunjang sendi dan tipe persendian. Di dalam komponen penunjang sendi dibagi menjadi 4, yaitu ada ligamen, kapsul sendi, cairan sinoval, dan tulang rawan. Di tipe persendian dibagi menjadi 2, yaitu ada diartrosis dan sinartrosis. Diartrosis dibagi menjadi 5, yaitu sendi peluru, sendi putar, sendi plana, sendi engsel, dan sendi luncur. Dalam sinartrosis juga dibagi menjadi 2, ada sikondrosis dan sinfibrosis. Bagian-bagian persendian, yaitu ada periosteum, tulang yang membentuk persendian, membran sinoval, ligamen, saluran Hebers, dan tulang rawan hialin. Komponen penunjang sendi. Kapsula sendi adalah lapisan berserabut yang melapisi sendi. Di bagian dalamnya terdapat rongga. Ligamen atau ligamentum adalah jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut liat yang mengikat tulang satu dengan tulang lain pada sendi. Tulang rawan hialin atau cartilagohialin adalah jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang, berguna untuk menjaga benturan. Dan yang terakhir ada cairan sinoval, adalah cairan pelumas pada kapsula sendi. Kita masuk ke jenis-jenis sendi. Yang pertama, sendi mati, yaitu sinartrosis. Sinartrosis adalah persendian yang tidak diperbolehkan pergerakan, dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, sinartrosis sinfibrosis, merupakan tulangnya dihubungkan jaringan ikat fibrosa, contoh persendian tulang tengkorak. Yang kedua adalah sinartrosis sikondrosis, merupakan tulang yang dihubungkan oleh tulang rawan, contohnya antar segmen pada tulang belakang. Yang kedua ada sendi kaku atau disebut juga amhiartrosis, persendian yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Syndesmosis, tulang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut ligamen, contoh persendian antara fibula dan tiba. Yang kedua, sinfisis, tulang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan yang berbentuk seperti cakram. Yang ketiga ada sendi gerak. Diartrosis adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan, dapat dikelompokkan menjadi sendi peluru, sendi plana, sendi putar, sendi luncur, dan sendi engsel. Yang pertama itu ada sendi peluru. Sendi peluru yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerak ke segala arah. Pada sendi ini salah satu ujung tulang berbentuk lekukan seperti mangkok, sedangkan ujung tulang yang lain berbentuk bonggol yang masuk ke dalam lekukan ujung tulang pasangannya. Kedua ujung tulang itu dibungkus oleh jaringan ikat atau ligamen. Yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerak satu arah, contohnya siku dan lutut. Yang ketiga ada sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan salah satu tulang bergerak berputar terhadap tulang lain. Contohnya hubungan antara tulang atlas dan tulang pemutar. Yang keempat ada sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan bergeser. Contohnya adalah hubungan antara tulang telapak tangan dan tulang perbelanjaan tangan. Kelima, sendi plana. Sendi plana adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak dua arah. Contohnya adalah hubungan tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Di sini ada ligamen, yaitu berfungsi untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen berfungsi untuk mencegah adanya diplomasi dan sekaligus berfungsi untuk membatasi rentan gerakan. Hal tersebut disebabkan oleh sifat ligamen yang tidak elastis dan dapat meregang pada tension tertentu. Ya, di sini juga ada gangguan pada persendian. Gangguan pada persendian yaitu ada dislokasi, disebabkan karena bergeser sendi dari kedudukan semula karena jaringan gantungnya sobek. Yang kedua ada ankylosis, disebabkan karena adanya suatu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan seolah-olah menyatu.
Yang ketiga ada terkilir, adalah tertariknya ligamentum ke posisi yang tidak sesuai tetapi sendi tidak bergeser. Terkilir dapat terjadi karena gerakan tiba-tiba atau gerakan yang jarang dan sulit dilakukan. Yang keempat ada artritis, adalah peradangan yang terjadi pada sendi. Artritis dapat dibedakan menjadi 4 sebagai berikut. Artritis gout jadi karena adanya timbunan asam urat pada sendi-sendi kecil terutama jari-jari tangan, sebagai akibatnya ruas jari-jari membesar. Yang kedua ada osteoartritis, adalah menipisnya tulang rawan sehingga mengalami degenerasi. Yang ketiga ada artritis eksudatif, adalah terisinya rongga sendi oleh cairan yang disebut getah radang. Dan yang terakhir ada artritis sika, adalah berkurangnya minyak sendi yang menyebabkan rasa nyeri pada saat tulang digerakkan. Masuk ke bab 4, yaitu sistem saraf pada manusia. Sistem saraf, sistem pengendali atau juga sistem informasi yang terintegrasi, berfungsi menerima data, mengolahnya, menentukan respon dan memberi perintah ke setiap organ tubuh untuk melakukan tindakan yang penting demi keadaan homeostasis. 3 fungsi sistem saraf, yaitu menerima informasi, mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat, mengelola informasi dan menghantarkan informasi. Ya, di sini juga ada sistem saraf manusia dibagi menjadi 2, yaitu susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat dibagi menjadi 2, yaitu otak encephalon dan sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Nah, di dalam susunan saraf tepi juga dibagi menjadi 2, ada saraf sadar dan saraf tak sadar otonom. Di dalam otak encephalon dibagi menjadi 4, ada otak besar, cerebrum, otak tengah, mesencephalon, otak kecil, cerebellum, dan sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Di dalam saraf sadar juga dibagi menjadi 2, yaitu ada 12 pasang saraf tepi krania dan 30 pasang saraf tepi spinal. Saraf tak sadar otonom dibagi menjadi 2, saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sistem saraf tersusun atas 2 tipe sel, yaitu neuron dan glia. Variasi antar neuron, yang pertama ada bipolar atau interneuron, yang kedua ada unipolar sensory neuron, yang ketiga ada multipolar motoneuron, dan yang terakhir ada pyramidal cell. Sel saraf neuron adalah sistem saraf yang terdapat pada tubuh manusia, terdiri atas unit-unit kecil yang disebut neuron atau sel saraf. Neuron adalah sel yang mempunyai kemampuan menerima impuls dan menghantarkan impuls. Yang kedua ada glia. Glia meneruskan informasi tetapi tidak meneruskan informasi tetapi membantu fungsi neuron. Tipe-tipe glia itu ada 4, astrocyte, microglia, oligodendroid, dan Schwann cell, dan radial glia. Selaput mielin, lapisan lemak berwarna putih melapisi akson sebagai isolator elektrik. Tidak semua sel mengandung melindungi, dan fungsinya adalah meningkatkan kecepatan sinyal saraf akson. Di sini ada mekanisme penjalanan impuls. Yang pertama, impuls sampai di akson presinaps. Yang kedua, saluran ion kalsium terbuka. Yang ketiga ada ion kalsium masuk, translokasi vesikel, dan ada eksositosis, keluar transmitter ke celah sinaps. Ada neurotransmitter berikatan dengan reseptor, dan ada excitatory atau menghantarkan, atau inhibitory atau menghambat. Dalam nervous system itu ada central nervous system dan peripheral nervous system. Dalam peripheral nervous system dibagi menjadi 2, ada somatic nervous system dan autonomic nervous system. Di dalam somatic nervous system dibagi menjadi 2, ada afferent nervous dan efferent nervous. Di dalam autonomic nervous system dibagi menjadi 2, yaitu ada simpatetik dan parasimpatetik. Dalam nervous system juga ada central nervous system, dibagi menjadi 2, ada brain, spinal cord,
Di dalam brain ada forebrain, midbrain, dan hindbrain. Di forebrain dibagi menjadi 4, yaitu ada cerebrum, thalamus, hypothalamus, dan limbic system. Di dalam midbrain itu ada reticular formation atau extend to midbrain. Dan di hindbrain itu dibagi menjadi 3, ada cerebellum, pons, dan medulla. Saraf pusat atau central nervous, otak dan sumsum tulang belakang, tempat pemrograman atau proses informasi. Yang kedua ada saraf tepi atau peripheral nervous, saraf sensorik, motorik, somatik, dan otonom, berupa alat indera, mendeteksi dan mengirimkan impuls elektronika yang digunakan pada sistem saraf. Di sini ada gambar otak, yaitu ada frontal lobe, sylvian fuse, temporal lobe, pons, medulla, spinal cord, cerebellum, occipital lobe, parietal lobe, dan central sulcus. Otak besar atau disebut dengan cerebrum. Otak besar mengisi penuh bagian depan dari rongga tengkorak dan terdiri dari 2 belahan hemisfer besar, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Setiap belahan mengendalikan bagian tubuh yang berlawanan. Otak besar terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan luar, korteks, dan yang berisi badan neuron, dan lapisan dalam yang berisi serabut saraf, yaitu dendrit dan neurit. Yang kedua ada otak tengah atau mesencephalon. Dalam otak tengah terdapat bagian-bagian seperti lobus optik yang mengatur gerak bola mata dan collicus inferior yang mengatur pendengaran. Yang ketiga ada otak kecil, cerebellum. Otak kecil berperan sebagai pusat keseimbangan, koordinasi kegiatan otak, koordinasi kerja otot, dan rangka. Sumsum lanjutan memulai oblongata membentuk bagian bawah batang otak, berfungsi sebagai pusat pengatur refleks fisiologis, misalnya pernapasan, detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan gerak alat pencernaan. Di sini ada gambar sumsum tulang belakang, adalah medulla spinalis. Fungsinya itu ada 4, yaitu berawal dari medulla oblongata ke arah caudal MLL foramen magnum, berakhir di antara vertebrata L1 dan L2. Yang kedua ada penghubung otak dengan seluruh tubuh atau perifer. Yang ketiga berperan langsung dalam proses atau gerakan refleks. Yang keempat mengandung 30 pasang saraf spinal. Sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Sumsum tulang belakang memiliki fungsi penting dalam tubuh. Fungsi tersebut antara lain menghubungkan impuls dan saraf sensorik ke otak dan sebaliknya. Menghubungkan impuls dari otak ke saraf motorik memungkinkan terjadi jalur pendek pada gerakan refleks. Sekian